Ada beberapa hal biasa yang terlihat sederhana dengan mata kita, tapi ketika diperbesar atau dilihat di bawah mikroskop, mereka tiba-tiba terlihat sangat berbeda. Di video ini kita akan melihat berbagai bentuk benda di bawah mikroskop. Nomor 15, gunung tersembunyi di jarum. Jika dilihat dengan mata, ujung jarum jahit terlihat sangat halus dan sangat tajam. Ujungnya tampak hampir seperti ujung yang sempurna yang bisa menembus kain hanya dengan sedikit tenaga. Tapi di bawah mikroskop yang terlihat sangat berbeda. Logam yang halus berubah menjadi seperti pegunungan berbatu. Di sini kamu bisa melihat goresan-goresan kecil, lecet, lubang, dan bagian-bagian yang tidak rata pada jarum yang sudah dihaluskan. Ujungnya juga sebenarnya tidak berakhir pada satu titik yang sempurna. Jika dilihat sangat dekat, ujungnya tampak agak bulat dan kasar. Ini bukan berarti jarumnya dibuat dengan buruk. Jarum ini tetap sangat tajam dibandingkan dengan serat kain. Namun jika kita melakukan zoom berkali-kali, ternyata bahkan benda sekecil apapun tetap memiliki cacat yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Hal yang sama juga terjadi pada pisau dan silet. Tepi yang terlihat lurus dan halus akan tampak memiliki gigi-gigi kecil, retakan, dan goresan. Saat bilanya digunakan, semakin banyak bagian yang menjadi bengkok atau tumpul. Jadi meskipun silet masih terlihat baik, itu tetap bisa menjadi tumpul. Di bawah mikroskop, jelas terlihat bagaimana tepi tipisnya perlahan-lahan rusak. Nomor 14, kait kecil di balik velcro. Biasanya kita melihat velcro pada sepatu, tas, pakaian, dan benda lain yang perlu mudah dibuka dan ditutup. Tapi bukan lem yang membuatnya merekat kuat. Ini terdiri dari dua bagian yang berbeda. Satu sisi memiliki banyak sekali kait kecil, sedangkan sisi lainnya memiliki loop yang lembut. Di bawah mikroskop, sisi yang kasar terlihat seperti deretan kait-kait kecil. Semua kait ini mengarah ke arah yang sama dan ujungnya melengkung seperti kail pancing kecil. Sisi yang lembut terlihat seperti karpet tebal dan berantakan yang terbuat dari banyak loop benang. Ketika kedua sisi ini ditempelkan, kait-kait kecil itu menempel pada loop-loop benang. Satu kait saja tidak akan kuat, tapi karena ada ratusan atau bahkan ribuan yang menempel bersamaan, sambungannya jadi sangat kuat. Ketika ditarik untuk dibuka, kait-kait itu terlepas satu persatu dari loop-loopnya. Inilah alasan mengapa terdengar suara yang khas saat dipisahkan, yaitu suara velcro. Gagasan ini bermula pada tahun 1941. Seorang insinyur Swiss bernama George de Mestral memperhatikan ada biji berduri atau buah berduri yang menempel pada pakaiannya dan bulu anjingnya. Ketika dia melihat biji berduri itu di bawah mikroskop, dia melihat bahwa biji-biji itu penuh dengan kait-kait kecil yang menempel pada serat kain dan bulu. Dia meniru sistem sederhana dari alam itu dan menciptakan pengikat kait dan loop. Ini adalah contoh biomimikri yang jelas, mengambil ide dari alam untuk menciptakan penemuan yang bermanfaat. Nomor 13, permukaan stroberi yang tampak seperti dari dunia lain. Stroberi terlihat seperti buah merah sederhana dengan bintik-bintik kecil berwarna kuning atau coklat di permukaannya. Biasanya kita menyebut bintik-bintik ini sebagai biji. Namun dalam botani, mereka bukan sekedar biji saja. Setiap bintik adalah buah kecil dan kering yang disebut akena. Di dalam setiap akena terdapat satu biji yang sebenarnya. Sementara itu, bagian yang lembut dan merah yang kita makan sebenarnya bukan buah yang sesungguhnya. Bagian itu adalah bagian bunga yang membesar yang disebut reseptakel. Di bawah mikroskop, kulit stroberi tidaklah halus. Kamu bisa melihat lekukan yang dalam dan lubang-lubang kecil di antara biji-bijinya. Setiap biji tampak seperti batu kecil berwarna kuning atau coklat yang tertanam di permukaan merah. Ada juga rambut-rambut halus di beberapa bagian yang hampir tidak terlihat oleh mata. Karena itu, stroberi terlihat seperti tanah kering dengan batu-batu kecil, lubang, dan serat. Biji-biji kecil itu juga penting untuk pertumbuhan stroberi. Biji-biji tersebut menghasilkan hormon tumbuhan yang membantu bagian merah buah tumbuh. Jadi, titik-titik kecil yang sering kita abaikan itu bukan sekadar hiasan. Mereka adalah bagian dari buah yang sebenarnya dan penting untuk pertumbuhan stroberi secara keseluruhan. Secara kasat mata, ini hanyalah buah yang sudah kita kenal. Tapi di bawah mikroskop, itu tampak seperti planet asing yang penuh dengan bukit-bukit kecil, cekungan, dan detail hidup yang menakjubkan. Nomor 12, dunia hidup di dalam darah manusia. Saat jari terluka, darah tampak seperti cairan merah biasa saja, tapi di bawah mikroskop akan terlihat penuh dengan berbagai sel yang masing-masing punya tugas sendiri. Lebih dari setengah darah adalah plasma. Ini adalah cairan kuning pucat yang membawa nutrisi, hormon, protein, dan produk limbah di berbagai bagian tubuh. Bagian sisanya terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah adalah yang paling banyak.
Mereka terlihat seperti lingkaran kecil yang tipis dan bagian tengahnya sedikit cekung. Bentuk seperti ini memberikan mereka area permukaan yang lebih besar, sehingga mereka dapat membawa oksigen dengan lebih efisien. Sel-sel ini juga fleksibel. Mereka bisa menekuk dan menyusup ke dalam kapiler yang sangat tipis sebelum kembali ke bentuk semula. Sel darah putih ukurannya lebih besar. Mereka adalah bagian dari sistem imun dan membantu tubuh melawan bakteri, virus, dan hal lain yang bisa menyebabkan penyakit. Trombosit adalah yang paling kecil. Ketika ada luka, mereka dengan cepat berkumpul di bagian pembuluh darah yang rusak. Mereka membuat penghalang sementara dan membantu membentuk bekuan darah yang mencegah pendarahan terus-menerus. Jadi, setetes kecil darah bukan hanya cairan merah biasa. Itu adalah sistem yang hidup dan sibuk yang terus-menerus mengantarkan oksigen, melawan penyakit, dan memperbaiki luka. Nomor 11, warna rahasia pada sayap kupu-kupu. Ketika melihat sayap biru mengilap dari kupu-kupu morfo, terlihat seolah-olah sayap itu dicat dengan warna metalik yang cerah. Namun, warna biru yang kita lihat itu bukanlah pigmen biru biasa. Di bawah mikroskop, ternyata sayapnya tertutup oleh ribuan sisik kecil. Sisik-sisik ini bertumpuk seperti genteng di atap dan terbuat dari kitin, material kuat yang juga membentuk bagian luar tubuh serangga. Setiap sisik memiliki tonjolan dan lapisan halus yang lebih kecil dari lebar rambut manusia. Ketika cahaya putih mengenainya, bagian biru dari cahaya dipantulkan lebih kuat, sementara warna lain berkurang. Ini disebut warna struktural. Artinya, warna tercipta karena bentuk dan susunan struktur mikroskopis, bukan hanya karena pigmen. Itulah sebabnya kilau dan warna juga berubah ketika sudut sayap atau cahaya berubah. Para ilmuwan dan insinyur sekarang meniru sistem ini untuk menciptakan warna-warna cerah yang tidak mudah pudar. Ini bisa digunakan pada sistem keamanan, penandaan, sensor, pelapis, dan berbagai material baru lainnya. Secara kasat mata, sayap kupu-kupu hanya tampak berwarna-warni. Namun di bawah mikroskop akan terlihat struktur yang sangat kecil yang mengendalikan cahaya dan menciptakan warna tanpa cat biasa. Nomor 10. Bentuk kristal tersembunyi dari garam dan gula. Meskipun garam dan gula sering berdampingan di dapur, penampilan mereka sangat berbeda di bawah mikroskop. Garam biasa terbuat dari natrium klorida. Ketika membentuk kristal, ion natrium dan klorida tersusun dalam pola kubus. Karena itu, banyak butir garam terlihat seperti kotak kecil. Mungkin tidak setiap butir sempurna karena proses penghancuran dan pengolahan. Namun, sisi datar dan sudut yang hampir 90 derajat masih bisa terlihat. Beda lagi dengan gula. Gula pasir terbuat dari sukrosa. Molekulnya lebih besar dan lebih rumit, sehingga kristal yang terbentuk bukan berbentuk kubus. Di bawah mikroskop, butiran gula terlihat seperti potongan kaca yang panjang. Ada sudut-sudut yang tajam, sisi miring, dan bentuk yang tidak rata. Ketika terkena cahaya, bagian datarnya berkilauan. Jadi meskipun garam dan gula sama-sama berwarna putih dan berbentuk butiran, mikroskop menunjukkan bahwa masing-masing memiliki struktur kristal sendiri. Bentuk yang terlihat dari luar adalah hasil dari cara partikel-partikel kecil di dalamnya tersusun. Nomor 9. Hutan aneh di lidahmu. Jika kamu melihat ke cermin, lidahmu tampak lembut dan hampir halus. Tapi di bawah mikroskop, itu seperti daratan yang penuh dengan tonjolan kecil, benjolan, dan paruh. Permukaan lidah ditutupi oleh benjolan yang disebut papila. Bentuk dan fungsinya tidak sama. Yang paling banyak adalah papila filiformis. Papila ini runcing dan rapat. Jadi, di bawah mikroskop, mereka tampak seperti duri-duri kecil yang berdiri di atas permukaan lidah. Mereka tidak memiliki kuncup pengecap. Fungsi utama mereka adalah membuat permukaan lidah menjadi kasar agar lebih mudah memegang, menggerakkan, dan menghancurkan makanan saat mengunyah. Di antara mereka terdapat papila fugiformis. Bentuknya lebih bulat dan berwarna merah, serta tampak seperti jamur kecil. Ada kuncup pengecap pada papila fungiformis, tetapi tidak semua tonjolan di lidah secara langsung merasakan rasa. Ada juga kuncup pengecap pada jenis lainnya yang ditemukan di sisi dan belakang lidah. Jadi, permukaan lidah bukan hanya lapisan merah muda biasa. Ini adalah sistem yang rumit yang membantu dalam pengecapan, mengunyah, menelan, dan merasakan tekstur serta suhu makanan. Nomor 8. Pisau cukur setelah bercukur. Saat pisau cukur baru dibuka, tepinya yang tajam sangat tipis dan hampir rata. Namun setelah melewati serat rambut yang keras, ujungnya mulai berubah. Di bawah mikroskop akan terlihat retakan-retakan kecil, serpihan, dan bagian yang sedikit bengkok. Semakin sering digunakan, semakin banyak bagian yang rusak, dan tepi yang tadinya tajam menjadi tidak rata.
Ini mengejutkan karena rambut lebih lembut daripada baja. Namun menurut penelitian para insinyur dari MIT, bagian kecil dari pisau bisa pecah ketika rambut mengenai bagian logam yang lemah pada sudut yang salah. Tidak perlu bagian besar dari logam hilang agar pisau cukur menjadi tumpul. Cukup jika bentuk ujung yang sangat tipis itu rusak. Ketika semakin banyak serpihan dan retakan, pisau akan semakin sulit melewati rambut dan terasa seperti menarik atau menggesek kulit. Jadi, pisau cukur yang tumpul bukan hanya pisau yang perlahan-lahan habis. Ini juga merupakan pisau yang kehilangan bentuk yang rapi dan rata pada tingkat mikroskopis. Nomor 7, dunia kecil yang tersembunyi di dalam serbuk sari. Serbuk sari terlihat seperti debu kuning halus yang bisa ditemukan pada bunga, tapi di bawah mikroskop akan terlihat bahwa setiap butirnya tidak memiliki bentuk yang sama. Ada serbuk sari yang bulat dan penuh dengan duri tajam. Ada juga yang lonjong, segitiga, atau memiliki lubang-lubang kecil dan garis-garis di permukaannya. Beberapa juga terlihat seperti bola-bola kecil, mahkota, atau perhiasan yang unik. Bentuk-bentuk ini bukan hanya untuk keindahan. Serbuk sari yang kasar dan lengket lebih mudah menempel pada bulu lebah dan serangga lainnya. Ketika serangga berpindah ke bunga lain, mereka juga membawa serbuk sari tersebut. Sementara serbuk sari lainnya ringan dan halus agar lebih mudah terbawa angin. Serbuk sari juga memiliki bagian luar yang kuat yang disebut eksin. Bagian ini melindungi isi serbuk sari saat dibawa ke bunga lain. Ketika sampai di bagian yang tepat, tabung serbuk sari bisa tumbuh yang diperlukan untuk pembentukan biji. Serbuk sari juga digunakan dalam beberapa penyelidikan. Karena asal tanaman dari serbuk sari bisa diidentifikasi, serbuk sari yang tertinggal di pakaian, sepatu, kendaraan, atau suatu tempat dapat membantu melacak dari mana asal suatu benda atau orang. Secara kasat mata, ini hanya terlihat seperti debu biasa. Namun di bawah mikroskop, setiap serbuk sari memiliki bentuk dan sistem sendiri yang membantu kelangsungan perkembangbiakan tanaman. Nomor 6. Permata tersembunyi di dalam pasir. Saat kita melihat ke pantai, semua butir pasir tampak sama saja. Tapi di bawah mikroskop, setiap butir bisa memiliki warna, bentuk, dan asal yang berbeda. Pasir bukanlah satu jenis material saja. Ini mengacu pada ukuran partikel kecil, bukan pada apa bahan pembuatnya. Pasir bisa berasal dari batuan yang hancur, mineral, cangkang, karang, atau material vulkanik. Di beberapa pantai, sebagian besar pasirnya terbuat dari kuarsa. Di pulau-pulau vulkanik, mungkin ada potongan hitam basalt atau kaca vulkanik. Di tempat lain, pasir putih mungkin terdiri dari potongan kecil karang dan cangkang hewan laut. Jika diperbesar, ada butiran yang bening seperti kristal. Yang lain berwarna merah, hijau, merah muda, ambar, atau hitam. Ada yang halus karena sudah lama diputar-putar oleh ombak. Sementara yang lain masih tajam karena baru saja terpisah dari batu. Artinya, segenggam pasir bisa berisi ribuan potongan kecil dari gunung, gunung berapi, sungai, dan lautan. Dari kejauhan, ini hanya pantai biasa. Tapi di bawah mikroskop, ini seperti koleksi batu permata kecil yang masing-masing punya cerita berbeda. Nomor 5, musik yang terukir di piringan hitam. Piringan hitam tidak menyimpan musik sebagai file digital. Suara terukir langsung di permukaannya. Ada satu alur spiral yang sangat panjang yang dimulai dari dekat tepi luar piringan dan berputar terus sampai ke tengah. Jika dilihat secara normal, alur itu hanya tampak seperti garis tipis. Namun di bawah mikroskop akan terlihat gelombang-gelombang kecil dan perubahan di tepinya. Pola-pola itu adalah bentuk fisik dari suara yang direkam. Saat piringan berputar, jarum atau stylus mengikuti alur tersebut. Stylus bergerak dan bergetar sesuai dengan perubahan kecil pada ukiran. Gerakan itu diubah menjadi sinyal listrik. Setelah itu, sinyal tersebut diperkuat dan dikeluarkan melalui speaker sebagai musik atau suara. Gerakan alur lebih kecil pada bagian rekaman yang tenang. Gerakannya lebih besar ketika suara keras. Polanya juga berbeda tergantung pada nada, instrumen, dan suara yang dimainkan secara bersamaan. Jadi, di bawah mikroskop, seolah-olah kamu bisa melihat musik yang telah menjadi pola fisik. Sebelum suara ini terdengar di speaker, setiap lagu sudah terukir sebagai gerakan yang sangat kecil di permukaan vinil. Nomor 4, permukaan rambut manusia yang seperti sisik. Jika dilihat dengan mata, sehelai rambut terlihat halus dan lurus. Tapi di bawah mikroskop akan terlihat bahwa permukaannya terdiri dari sel-sel kecil yang bertumpuk seperti genteng di atap. Bagian ini disebut kutikula. Ketika rambut sehat, kutikula menempel dengan baik pada batang rambut. Karena permukaannya rata, cahaya dapat dipantulkan dengan baik sehingga rambut tampak berkilau.
Namun jika rusak akibat panas berlebih, bahan kimia, atau gesekan yang berulang, beberapa kutikula bisa terangkat, pecah, atau bahkan hilang. Akibatnya, rambut menjadi kasar, kering, dan mudah kusut. Ujung rambut yang bercabang juga lebih jelas terlihat di bawah mikroskop. Alih-alih satu helai rambut yang utuh dan rapi, ujungnya terbelah seperti tali tua yang perlahan-lahan terurai. Jika batang rambut sudah terbelah, kerusakan ini tidak bisa diperbaiki secara permanen. Produk perawatan rambut mungkin bisa memperhalus tampilan rambut untuk sementara. Namun memotong bagian yang rusak adalah cara langsung untuk menghilangkan ujung rambut bercabang. Nomor 3, seni beku di dalam kepingan salju. Jika dilihat secara normal, salju tampak seperti butiran putih kecil saja. Namun di bawah mikroskop, setiap kristal salju memiliki pola yang sangat detail, seolah-olah diukir di atas es. Kepingan salju mulai terbentuk ketika uap air menempel dan membeku pada partikel yang sangat kecil di awan, seperti debu atau serbuk sari. Karena susunan molekul air saat membeku, biasanya kristal es memiliki pola 6 sisi atau heksagonal. Saat jatuh di dalam awan, kepingan salju ini terus mendapat tambahan uap air. Bentuknya akan tergantung pada suhu dan jumlah kelembapan yang dilewatinya. Ini bisa menjadi lempeng tipis, jarum panjang, atau bentuk bercabang-cabang seperti bintang kecil. Tidak mudah menemukan dua kepingan salju yang rumit yang persis sama, karena setiap kepingan salju melewati aliran udara, suhu, dan kelembapan yang berbeda saat terbentuk. Hampir mirip keenam lengan dari satu kepingan salju. Karena mereka mengalami perubahan lingkungan secara bersamaan, jadi kepingan salju bukan sekedar air yang membeku. Ini adalah catatan kecil tentang kondisi awan yang dilaluinya. Nomor 2, kota miniatur di dalam sebuah mikrochip. Mikrochip yang ada di dalam ponsel, komputer, kendaraan, dan banyak mesin modern sangat kecil. Tapi di bawah mikroskop, itu terlihat seperti kota yang sangat padat. Di sini, Anda bisa melihat banyak garis, kotak, dan pola yang saling bertumpuk. Mereka seperti jalan dan gedung. Tapi sebenarnya, mereka adalah bagian dari sirkuit elektronik. Salah satu bagian terpentingnya adalah transistor. Ini adalah saklar elektronik kecil yang mengontrol aliran sinyal listrik. Mereka dihubungkan oleh garis-garis logam yang sangat tipis. Dengan banyaknya transistor yang dengan cepat membuka dan menutup, chip dapat melakukan perhitungan dan menjalankan instruksi yang dibutuhkan oleh sebuah perangkat. Fitur pada chip canggih sangat kecil. Oleh karena itu, cara pencetakan biasa tidaklah cukup. Pembuatan beberapa chip modern menggunakan litografi ultraviolet ekstrim atau EUV dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang sekitar 13,5 nanometer. Nama 3 nanometer atau 2 nanometer juga tidak berarti bahwa ukuran setiap transistor benar-benar sebesar itu. Itu adalah nama untuk satu generasi teknologi manufaktur. Di mata kita, ini hanyalah sepotong silikon sederhana. Tapi di dalamnya terdapat sirkuit yang sangat rumit yang mampu memproses begitu banyak informasi hanya dalam beberapa detik. Nomor 1, beruang air mikroskopis. Tardigrade adalah hewan yang sangat kecil yang lebih dikenal sebagai beruang air. Sebagian besar dari mereka berukuran lebih kecil dari 1 mm. Mereka memiliki tubuh yang bulat dan pendek, 4 pasang kaki, serta cakar-cakar kecil di setiap kakinya. Di bawah mikroskop, mereka terlihat seperti beruang kecil yang berjalan lambat di dalam air. Mereka biasanya ditemukan di lumut kerak, tanah, air tawar, dan laut. Mereka tidak abadi, tetapi mereka dikenal karena beberapa spesies yang mampu bertahan dalam kondisi yang ekstrim. Ketika lingkungan mengering, tardigrade dapat mengecilkan dan melipat tubuhnya menjadi bentuk tun. Dalam kondisi seperti ini, metabolisme mereka menjadi sangat rendah, dan mereka bisa tetap tidak aktif sampai ada air lagi. Ketika mereka terkena air, mereka bisa kembali beraktivitas normal jika tidak terlalu rusak. Telah dibuktikan juga dalam sebuah eksperimen luar angkasa pada tahun 2007 bahwa beberapa tardigrade berhasil bertahan hidup setelah terpapar vakum dan kondisi lain di orbit rendah bumi. Namun ini tidak berarti bahwa semua dari mereka bisa hidup di luar angkasa tanpa batas. Ketahanan mereka tergantung pada spesiesnya, lama waktu terpapar, dan apakah mereka berada dalam keadaan aktif atau kering. Inilah alasan mengapa tardigrade begitu unik. Di bawah mikroskop, hewan ini terlihat seperti kartun sederhana. Tetapi hewan ini memiliki sistem bertahan hidup yang terus dipelajari oleh para ilmuwan. Di dunia yang tak terlihat oleh mata kita, ini adalah pengingat bahwa bahkan makhluk terkecil pun bisa memiliki kemampuan yang sangat rumit dan menakjubkan.